Taib, kita undang bersama-sama Dr. Kamil dan dua putranya Tabarok dan Yazid. Kita akan ngetes Tabarok dan Yazid bukan buat sombong, tapi agar kita pengen punya anak seperti beliau. Amin. Allahumma ja'al auladana minal hafizin al-Quran. Amin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa zurriyatana min ahlillah, min ahlil Quran wa khasatihi. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pengen ngetes silakan siap-siap Qurannya. Yang ini Zena namanya. Ini semua anak-anak ini dari umur 3 tahun setengah sudah hafal Quran. Dari umur 3 tahun setengah, 4 tahun setengah dinobatkan sebagai penghafal Quran terkecil di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Salam dulu. Ada sudah mic-nya buat jamaah tadi? Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد عمله صالحا إني بما تعملون بصير. Surat Saba halaman kanan tanam. Benar Mas? Surat Saba, betul? Halaman kanan. Kanan berapa? Tuh, iya, malah yang merhatiin. Tapi benar tadi? Iya, benar. Oke, silakan yang ibu-ibu. Zina yang jawab. Zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya faqala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Surat Maryam halaman kanan atas. Halaman kanan atas. Subhanallah. Surah Maryam halaman kanan atas. Sahih? Betul? Right. Oke. Mana lagi yang lain? Oh itu. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة الجمعة halaman kanan tanah. Toyib. Halaman kanan tengah. Subhanallah. Ayo silakan, ada yang mau ngetes lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. Zina. Standar Zina.
Dia lagi يا أيها الذين آمنوا اتقوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Hasbuk salfal. Surah يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ayo surah سورة الحجرات. Surah Hujurat. Ini mau jelasin asbabun nuzulnya. كان سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب كان هناك وفد أتى فاختلفوا من قائدهم ومن الذي أتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Makta-makta. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjelaskan sebab nuzul, sebab turunnya ayat dalam surat Al-Hujurat tadi, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab waktu itu kedatangan rombongan utusan. Beberapa rombongan tersebut mereka berselisih pendapat, siapakah yang mengutus mereka, siapakah pimpinan mereka. فاختلفوا فارتفعت أصواتهم فوق صوت النبي. Mereka saling berselisih, saling mengungkapkan pendapatnya, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong yang itu, sampai suara mereka itu sangat keras sehingga suara mereka itu melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال الناس هلك الخيران. Khairan. Ya, manusia atau orang-orang pada mengatakan celakalah khairan, dua kebaikan itu adalah Abu Bakar dan Umar. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Lalu turunlah ayat yang tadi dibacakan tadi, bahwa kita diperintahkan tidak boleh suara kita melebihi di atas suara Nabi Muhammad SAW, dan jangan biasakan untuk terus terang, dalam arti keras ketika ngomong di depan Nabi, sampai amal kita nanti bisa-bisa tahbat ataupun hilang amal kita. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته. Umar bin Khattab kalau pengen ngomong dengan Rasulullah SAW, beliau meringankan, mengecilkan suaranya, pelan-pelan ngomongnya di depan Rasulullah. فلا يفهم منه الكلام حتى يكرره. Sampai saking kecilnya suaranya, saking pelannya omongan Umar bin Khattab itu, kita yang di sampingnya tidak paham apa omongan dia itu, nggak kedengaran apa maksudnya. Ya, sampai Umar itu mengulangnya berkali-kali, baru yang dimaksud oleh Umar adalah seperti demikian. Baik. Saking pelannya. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, coba siapin handphonenya. Handphonenya siapin. Ini ada DVD tentang 3 anak ini, tentang Tabarok, Yazid, dan Zina. Dan kalau melihat nanti rekaman ini, atas izin Allah, saudara bakal tahu ternyata saudara punya peluang yang sama. Kenapa? Karena Dr. Kamil belum menghafal Quran ketika menikah. Setelah menikah, baru kemudian Dr. Kamil dan istrinya yang juga dokter, lihat, sama-sama orang sibuk, sama-sama dokter dan pengusaha. Mereka punya saham
apotek-apotek di rumah-rumah sakit di Mesir sana. Setelah menikah mereka ngapal Quran. Hasilnya adalah anak ini sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian melihat anak-anak penghafal Quran di salah satu masjid di Jeddah, subhanallah, beliau berdoa kepada Allah agar anaknya bisa seperti mereka semua. Dan ternyata Allah kabulkan semua di usia yang muda. Nah, saya akan ngasih nomor SMS pemesanan DVD ini. Beliau punya muassasa, punya lembaga namanya Nurul Qulub. Muassasa Nurul Qulub. Kalau di sini namanya Darul Quran. Beliau dakwanya ke Afrika, ke daerah-daerah terpencil di negara-negara yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ada di antaranya Benin, apa segala macam itu. Insya Allah duit pembelian DVD-nya untuk kemudian membantu beliau berdakwah, menghasilkan anak-anak sepantar Tabarok, Yazid dan Zena yang lebih banyak lagi. Saya berkunjung 2 tahun yang lalu, ibu bapak. Saya berkunjung 2 tahun yang lalu, melihat langsung Yayasan Tabarok di Jeddah. Saya melihat anak-anak kecil, puluhan anak-anak kecil belajar seperti mereka. Hasilnya apa? Ketika beliau datang, ya Ustaz Selamat terjem wahda. Ketika beliau datang, saya ceritakan, saya Yusuf Mansur datang ke beliau, tapi beliau tidak ada waktu itu. Apa kata beliau? Semua anak yang Ustadz Yusuf lihat, semua sudah hafal Quran seperti Tabarok, Yazid dan Zena. Saya pernah ngumuminkan di TV, kita akan punya program, yakni sebelum anak masuk SD sudah hafal Quran. Inilah programnya, namanya Barnamaj Tabarok, program Tabarok, insya Allah. Oke, siapin handphonenya. Berapa duit harganya Ustadz? Rp25.000. Original Rp25.000. Saya tidak melebihkan. Rp25.000. Kita ngebeli keberkahan, anggap aja begitu. Oke, yang mau CD ini bukan dari saya nih, pesanan dari beliau. Ini belum disediakan sekarang. Jadi ibu, bapak kirim SMS dulu. Nanti kami akan kirimkan melalui kurir. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan. Sekarang udah siap handphonenya? Nah, sekarang masuk ke SMS. Seakan-akan saudara akan nulis SMS. Buka SMS. Oke. Ketik di nomor tujuannya 0857. Ya, jadi bukan cuma nyatet nih, kirim SMS ya. 0857 sudah. 180 79 100. Nah, nulis SMS apaan? Tulis SMS di bawahnya. Sintaksnya adalah nama. Kalau saya berarti Yusuf. Pager. Tadi ya, Yusuf. Pager. Alamat lengkap. Ini server. Nanti server yang menjawab. Nanti dia akan ngirim balik kepada ibu dan bapak semua, termasuk nomor rekening transfer untuk yang 25.000-nya. Ya, saya sih menyarankan saudara belinya nggak satu lah, supaya orang-orang nanti bisa ikut ngapalin Quran. Waktu kita berikan kepada Dr. Kamil untuk memberikan motivasi bagaimana bisa mencetak anak-anak yang bisa menghafal Quran sejak dini. Tafadhol, Dokter. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تعلمون ماذا أحضرت معي؟ تعلمون ماذا أحضرت معي؟ Apakah kalian tahu apa yang saya bawa pada saat ini? أحضرت معي الحقيبة الجديدة التي اشترتها لي زوجتي بالأمس. Saya membawa tas saya yang baru yang dibelikan oleh istri saya kemarin. ولكن أنا أقول لها وأقول لنفسي وأقول لتبارك ويزيد ولزينة ولكل الحضور. Tapi saya katakan kepada kalian semuanya, saya katakan kepada Tabarak, kepada Yazid, kepada Zainah dan kepada kalian semuanya.
أن الأهم ما هو بداخل الشنطة ما هو بداخل الحقيبة. Yang penting adalah yang ada di dalam tas, bukan tasnya. فقد أحضرت لكم مصحف تبارك الذي حفظ فيه القرآن. Saya menghadirkan Al-Quran yang digunakan oleh Tabarok untuk menghafal Al-Quran. Tabarok anaknya. لو اقتربت الكاميرا كي تروا هذا المصحف. Kalau kameranya bisa mendekat, bisa di zoom untuk melihat Qurannya, bentuknya. لماذا؟ لأنه من الخارج يدل الأمر على أنه قد لاقى ما لاقى من التعامل معه لفترة طويلة. Ya, karena kalau didekatkan kameranya akan kelihatan bahwa Quran ini sudah lama, sudah lusuh, sudah digunakan berkali-kali oleh orang sehingga Qurannya sudah tidak baru lagi. بل وتجدون في داخل المصحف أيضا ألوان على بعض الكلمات وبعض الآيات. Ya, dan kalian juga mendapati bahwa di dalamnya itu terdapat warna-warna di ayat-ayat tertentu. Ada warna kuning, warna merah gitu. هذه الألوان لها دلالات سواء دلالات فيما يتعلق بالمتشابهات أو دلالات فيما يتعلق بحفظ الطفل وتأكيده على هذا المكان. Ya, warna-warna ini ada tanda-tandanya ya. Ada tanda-tanda menandakan ayat ini ayat mutasyabihat. Ada menandakan untuk penguatan hafalan anak kecil. أيضا هذا مصحف يزيد ومصحف زينة معي. Saya juga membawa Quran yang dipakai oleh Yazid dan dipakai oleh Zainah. قد تختلف العلامات وقد تتحد في أوقات معينة. قد تكون نفس العلامات لتبارك ويزيد وزينة أو علامات مختلفة. Bisa jadi warna-warnanya itu berbeda. Tanda-tandanya sama, bisa jadi berbeda. وهذا مصحفي. Ini adalah Quran saya. تعلمون مصحف الكبار يختلف عن مصحف الصغار. Sebagaimana kalian ketahui, Qurannya orang gede beda sama Qurannya anak kecil. لماذا؟ لأن الكبار يميلون إلى الفهم. Karena orang yang sudah besar lebih kepada pemahaman dalam membaca Al-Quran. أما الصغار فيميلون إلى الحفظ. Tetapi anak kecil lebih cenderung kepada menghafal. لذلك إنما أنصحكم نصيحة سريعة. Oleh karena itu saya akan memberikan nasihat singkat kepada kalian semuanya. أعلم أن الأستاذ يوسف منصور يؤكد دوما على الحفظ فلا بد أن تكون نصيحتي متعلقة بالفهم. Saya tahu bahwa Ustadz Yusuf Mansur selalu menggembor-gemborkan menggemborkan kita, mengajar kita untuk menghafal. Oleh karena itu saya akan konsen kepada penghafalan Al-Quran. فقد يأتي الشيطان لأي منكم ويقول له هؤلاء أطفال صغار قدرتهم على الحفظ أفضل من قدرتي. Mungkin ada bisikan setan di antara kalian mengatakan, iya mereka ini anak kecil, wajar kekuatan hafalan mereka lebih daripada kekuatan hafalan saya. فأقول في هذا يستفيض الأستاذ يوسف ويعطيكم أمثلة على ما تحفظون من القرآن. Ya, Ustadz Yusuf Mansur telah memberikan banyak contoh kepada kalian tentang apa-apa yang kalian hafal dari Al-Quran. ولكن نصيحتي ووصيتي. Tetapi nasihat saya dan wasiat saya, عقب كل صلاة نقرأ آية واحدة. Setiap selesai salat kita membaca satu ayat Al-Quran. ونفهم معناها وتفسيرها. Kita pahami artinya dan kita pahami tafsirnya. وهذه النصيحة نصحتها في كل مكان وكل مسجد ذهبت إليه. Nasihat ini saya sampaikan di setiap masjid, di setiap tempat yang saya kunjungi. جنبي كليمانتان مكسار Pontianak, Bali, باندونج كل مكان زرناه في إندونيسيا نفس النصيحة. Ya, sama, nasihatnya sama. Di mana saja saya memberikan nasihat seperti ini. تعلمون لماذا؟ Tahukah kalian kenapa? لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك. Ya, Allah berfirman, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kalian sebagai keberkahan.